Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai metabolisme vitamin E. Sebelumnya itu, perkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama Aisyah Putri Diandra, yang kedua Najwa Salsabila, yang ketiga saya sendiri Rifka Rifani, yang keempat Gretchen Ivana Madaud, yang kelima Nurul Basira, dan yang keenam adalah Mariata Elgadis. Nah, sebelum masuk ke materi mengenai vitamin E, kita harus mengetahui dulu apa itu vitamin. Nah, vitamin adalah sekelompok senyawa organik kamina yang berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Nah, diketahui bahwa banyak vitamin yang sama sekali tidak memiliki atom N. Dipandang dari sisi enzimologi atau ilmu tentang enzim, vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Nah, pada dasarnya senyawa vitamin ini digunakan tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi pertama, yaitu Gretchen-Ivana. Pada materi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya menjelaskan tentang definisi vitamin E. Vitamin E merupakan salah satu antioksidan yang larut dalam lemak yang bisa melindungi asam lemak tak jenuh ganda dalam membran dari oksidasi, mengatur produksi spesies oksigen reaktif dan spesies nitrogen reaktif. Vitamin E ditemukan pertama kali oleh Bishop dan Evan pada tahun 1922, merupakan antioksidan lipofilik utama dalam plasma, membran, dan jaringan. Vitamin E juga merupakan sekelompok senyawa yang terdiri dari tokoferol dan tokotrienol. Setiap kelompok dapat dibagi lagi menjadi 4 isomer yang berbeda, yaitu alfa, beta, gamma, dan delta. Istilah vitamin E mengacu pada 8 molekul yang terjadi secara alami, yaitu 4 tokoferol dan 4 tokotrienol yang menunjukkan aktivitas vitamin E. Vitamin E tidak dapat larut di dalam air, namun dapat larut pada minyak, aseton, dan komponen kategori pelarut lemak. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pemateri kedua dipersilakan itu Salsabila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber vitamin E. Vitamin E adalah lipid esensial untuk eukariot yang lebih tinggi dan bisa didapatkan dari makanan. Sumber makanan utama yang mengandung vitamin E adalah minyak nabati. Selain minyak nabati, kacang-kacangan juga merupakan sumber vitamin E yang juga baik. Kita dapat menemui vitamin E juga pada minyak kedelai, jagung, biji kapas, bunga matahari, gandum, kelapa sawit, dan kenari. Secara garis besar, kacang-kacangan dan minyak nabati mengandung tokoferol yang tinggi, sedangkan oat, minyak, kelapa sawit, mintak padi, gandum hitam, dan bibit gandum mengandung banyak tokotrienol. Selain itu, vitamin E juga dapat ditemui secara alami pada buah-buahan, makanan laut, keju, dan telur. Seperti pada gambar, di sini ada beberapa sumber vitamin yang disebutkan, yaitu ada minyak bibit gandum, minyak bunga matahari, minyak kenari, minyak safflower, minyak kacang-kacangan, minyak kelapa, minyak zaitun, krokot, bayam, lobak Cina, buah advokat, sayuran hijau, minyak wijen, asparagus, buah kiwi, brokoli, labu-labuan, kentang, mangga, tomat, rockfish, dan pepaya. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, pemateri ketiga yaitu Mariata. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan struktur vitamin E. Struktur vitamin E memiliki unit kromanol atau cincin kroman dengan hidroksil alkohol berkelompok. Tokoferol memiliki ekor panelis atau C16H33 dan memiliki konfigurasi 2R, 4R, 8R. Sedangkan tokotrienol memiliki ekor pitiril yaitu
C16H22. Ikatan rangka pada konfigurasi 3R, 7R, dan 11R. Setiap bentuk vitamin E memiliki aktivitas biologisnya sendiri, namun bentuk yang paling aktif adalah alpha-tokoferol. Gambar yang ada pada slide ini struktur kimia vitamin E yang terdapat unit kromanol atau cincin kroman dengan hidroksil alkohol berkelompok. Next. Vitamin E mengacu pada kelompok yang memiliki 8 molekul, seperti pada gambar di samping, cincin kroman dengan gugus hidroksil alkohol dan rantai samping, yaitu 12 karbon, yang mengandung 2 gugus metil tengah dan 2 gugus metil lagi pada akhir. Pada 4 tokoferol memiliki rantai jenuh, sedangkan 4 tokotrienol berisi 3 ikatan rangkap. Semuanya membawa gugus metil. Keempat tokoferol dan 4 tokotrienol memiliki bentuk alfa, beta, gamma, dan delta. Nama tersebut tergantung pada posisi dan jumlah gugus metil pada cincin kromanol. Pada gambar di samping terdapat alfa tokoferol, lalu beta tokoferol, lalu gamma tokoferol, dan terakhir delta tokoferol. Lalu di sampingnya ada alfa tokotrienol, lalu di bawahnya ada beta tokotrienol, lalu gamma tokotrienol, dan yang gambar terakhir adalah delta tokotrienol. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pemateri keempat yaitu Aisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu metabolisme vitamin E. Nah, di slide ini adalah gambaran metabolisme vitamin E di dalam tubuh. Metabolisme vitamin E dalam tubuh. Vitamin E dan turunannya dalam makanan berada dalam kondisi yang bercampur dengan molekul lepofilis lainnya sebelum dapat diserap oleh enterosit. Penyerapan vitamin E di usus melibatkan 3 protein utama yang tidak spesifik substrat dan tidak spesifik jaringan. Hal ini dikarenakan protein ini mampu mengimpor protein kargo lainnya dan digunakan bersama-sama dengan organ lain. Presentasi vitamin E yang rendah dimasukkan dan disekresikan ke dalam usus high density lipoprotein. Lalu, aliran lipoprotein menuju hati memfasilitasi vitamin E. Produk akhir dari katabolisme vitamin E adalah sekelompok metabolit rantal pendek dan juga turunan rantal panjang yang dapat dianggap sebagai produk ekskresi secara tradisional. Alpha-tokoferol adalah bentuk antioksidan paling aktif dari vitamin E. Penyerapan vitamin E adalah relatif rendah, yakni sekitar 20% sampai 40% oleh usus kecil. Penyerapan vitamin E ini dihambat oleh asam lemak tak jenuh. Penghambatan penyerapan vitamin E karena interaksi kimia antara tokoferol dan asam lemak tak jenuh dalam lumen usus. Dalam sel mukosa usus, semua vitamin E yang dimasukkan ke dalam silomikron, jaringan mengambil sebagian vitamin E dari silomikron. Sebagian besar sisa-sisa vitamin E dari silomikron masuk hati. Protein yang mengikat alpha-tokoferol mentransfer tokoferol dalam hati, kemudian diekspor dalam bentuk VLDL atau very low density lipoprotein untuk diserap oleh jaringan. Hasil dari metabolisme VLDL dalam sirkulasi selanjutnya diubah dalam bentuk LDL atau low density lipoprotein dan HDL, high density lipoprotein. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pemateri kelima yaitu Nurul Basira, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme vitamin E. Vitamin E lainnya yang tidak terikat protein tidak dimasukkan ke dalam VLDL, tetapi di metabolisme di hati dan disekresikan karena vitamin E diangkut dalam lipoprotein yang disekresikan oleh hati, maka konsentrasi plasma tergantung pada sebagian besar plasma lipid.
Lipoprotein lipase melepaskan vitamin dengan menghidrolisis trisilgliserol yang diklimikron dan VLDL. Sedangkan vitamin E yang terikat pada LDL secara terpisah dimediasi reseptor penyerapan lainnya. Penyerapan vitamin E relatif rendah, sekitar 20% sampai 40% melalui usus halus. Penyerapan vitamin E dihambat oleh asam lemak tak jenuh. Penghambatan penyerapan vitamin E oleh interaksi kimia antara tokoferol dan asam lemak tak jenuh dalam lumen usus. Dalam sel mukosa usus, semua vitamin E terkandung dalam kilomikron. Jaringan mengambil beberapa vitamin E dan kilomikron. Sebagian besar sisa vitamin E dari kilomikron masuk ke hati. Protein yang mengikat tokoferol mentransfer tokoferol di hati. Setelah itu diekspor dalam bentuk VLDL atau lipoprotein densitas sangat rendah untuk diserap oleh jaringan. Hasil metabolisme VLDL dalam sirkulasi kemudian diubah menjadi LDL atau low density lipoprotein dan HDL atau high density lipoprotein. Vitamin E lain yang tidak terikat protein tidak dimasukkan ke dalam VLDL, tetapi di metabolisme di hati dan diekskresikan. Karena vitamin E diangkut dalam lipoprotein yang disekresikan oleh hati. Konsentrasi plasma sebagian besar tergantung pada lipid plasma. Lipoprotein lipase melepaskan vitamin dengan menghidrolisis triacylglycerol dalam kilomikron dan VLDL. Sedangkan vitamin E mengikat LDL secara terpisah, demediasi reseptor sarapan lainnya. Baik, saya serahkan ke moderator. Demikianlah pemaparan materi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.